izin mau mencari tugas IPS. Bapak ada yang dan sebagai penjagaan dari makam yang saya kenalkan, saya Pak Kuno, penjaga makam atau perawat makam Ki Ageng Wonosobo. Nah, di sini saya merawat, artinya saya dari hati nurani sendiri. Tidak ada yang mengada-ngada, tidak ada yang menyuruh, atau tidak ada, saya tidak minta sesuatu apapun. Hanya saya di sini, hati saya ingin ngalap berkah adalah menjaga, melestarikan kemudian leluhur makam Ki Ageng Wonosobo. Dari hati nurani saya, jadi tidak ada yang perintah begitu. bagaimana pandangan Anda mengenai Ki Ageng Wonosobo? Ki Ageng Wonosobo adalah sebagai cikal bakal terjadinya Kota Wonosobo sekarang adalah Ki Ageng Wonosobo cikal bakal yang bab alas belantara di tubuh Wonosobo ini, sehingga sampai sekarang jika jadi masyarakat juga banyak yang tahu tentang sejarahnya. Apakah dari peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan Anda? Ya, kalau masalah mempengaruhi juga sangat mempengaruhi. Itu Ki Ageng Wonosobo adalah seorang keturunan itu dari Masih Majapahit. Jadi sini sangat berpengaruh bagi kalangan masyarakat di desa Plumbangan atau sekitarnya, bahkan sekarang sampai melunjak ke lain daerah, sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, sampai Kalimantan, juga Nusantara. Sekarang berpengaruhnya, jadi banyak yang paham karena dengan sejarahnya cukup valid dan jelas. Apa pelajaran yang dapat Anda ambil setelah mengabdikan diri menjadi penjaga makam Ki Ageng Wonosobo? Yang saya pelajaran yang saya ambil di sini adalah saya sangat senang karena banyak kalangan bersejarah maupun istilahnya orang-orang ritual dan spiritual, jadi kita tambah wawasan, tambah pengetahuan, tambah kenal, sehingga saling istilahnya saling silaturahim. Pertemuan di sini bisa saling menambah suatu wawasan-wawasan yang sangat luas, dan lagi pula semua itu bertujuan positif karena untuk mengirim doa kepada arwah-arwah, terutama leluhur di sini, baik leluhur pendiri Wonosobo atau termasuk leluhur ahli kubur ada di sini, mendapat suatu pengiriman doa, otomatis akan membuat desa dan daerah Wonosobo akan nyaman dan tenang karena mendapat istilahnya semangat atau berkah gitu-gitu. Apa saja hal yang menarik Bapak dapatkan dari pekerjaan ini? Saya menarik karena di sini satu keberuntungan bagi saya mendapat suatu
ilmu dari beberapa tamu saya yang datang ke sini, sehingga kadang-kadang kita di sini tidak minta apapun, tapi alhamdulillah di sini namanya ngalah berkah, dapat suatu rezeki berapapun kami terima, tidak minta-minta. Itu. Apakah Bapak mendapatkan dukungan dari keluarga atau masyarakat atas pekerjaan Bapak ini? Kalau dukungan dari keluarga, saya tetap mendapat, dan dari masyarakat sangat antusias dan merespon untuk kita tugas. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan tentang peristiwa sejarah tersebut? Pesan tentang sejarah peristiwa tersebut, ya mudah-mudahan generasi anak-anak zaman sekarang dari manapun, mudah-mudahan semua eling para sang leluhur, nguri-uri leluhur, supaya nanti dalam kehidupan nyaman, tentram, dan tidak akan ada masalah. Kita bersinambungan, semuanya kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan supaya diberi suatu kenyamanan di dalam kehidupan atau mendapat berkah dari leluhur itu. Apa keunikan dan keistimewaan makam Ki Ageng Wonosobo dibandingkan dengan makam lainnya? Keunikan makam Ki Ageng Wonosobo karena beliau adalah seorang masyhur tokoh, sebagai tokoh ulama waktu itu, dan sebagai istilahnya di sini istilahnya waktu itu berjuang atau buka alat pertanian, sehingga beliau termatur atau di sini seorang agung, otomatis akan mendapat suatu banyak bimbingan dari siapapun, dari tamu-tamu di sini merasa mendapat suatu bimbingan dari orang-orang. Kita juga merasa terima kasih dan senang. Di sini pun banyak istilahnya setelah pembangunan jadi, walaupun belum 100%, tapi sudah kelihatan memenuhi syarat atau fasilitas-fasilitas sudah memadai, termasuk ada parkiran juga, walaupun belum sempurna, ada tempat wudhu, ada musola juga, termasuk di atas memenuhi syarat, bisa memenuhi 200 orang masuk, bisa cukup di sini. Jadi untuk kalangan tamu yang datang, otomatis suasana cukup sedap, nyaman. Itu menurut berita orang-orang. Bagaimana sejarah dan latar belakang pembangunan makam Ki Ageng Wonosobo? Latar belakang Sejarah pembangunan makam Ki Ageng Wonosobo. Ya, setelah beliau Ki Ageng Wonosobo setelah diketahui dan ditelusur oleh para mahasiswa, ternyata di sini benar-benar makam tua, sehingga pembangunan di daerah ini, desa membuat suatu bangunan atas dasar dana dari ADD. Dana ADD itu untuk sedikit membangun sini bertahap tiap tahun, sehingga sampai sekarang dengan makam di atas itu banyak orang membantu dari orang-orang luar atau maupun dari luar daerah, khususnya daerah Jawa Timur, yang membantu donaturan di sini. Alhamdulillah bisa sedemikian rupa sudah terlihat sesuai, atau makam itu bisa cukup untuk memadai para bicara dan mendapat kesan sejarah itu. Berziarah itu katanya cukup enak di sini. Upaya apa yang dilakukan untuk melestarikan kondisi dan saat makam Ki Ageng Wonosobo? Ya, upaya kondisi makam itu ini masih perlu banyak yang diharapkan untuk
parkiran ini perlu penambahan parkir yang bisa untuk masuk kendaraan sekitar ada 30 kendaraan bis, itu harusnya sudah bisa untuk parkir di sini. Ternyata belum dikerjakan karena mengingat keuangan. Apa yang dapat dipelajari dari sejarah makam Ki Ageng Wonosobo? Apa yang dapat dipelajari dari sejarah makam Ki Ageng Wonosobo? Ya, itu sangat makam Ki Ageng Wonosobo itu untuk generasi, untuk orang-orang harusnya belajar dari beliau. Atas dasar dulu itu membuka alas pertanian, sampai sekarang nyatanya bisa masyarakat sini bisa menyangkal rasa syukur, alhamdulillah bisa cukup dalam hasil pertanian itu, bisa untuk margi sampai sekarang. Nah, di lain itu, di samping itu kita dapat ngambil hikmahnya, orang-orang sini sekarang ya sudah insaf, sudah banyak menjalankan ibadah menurut Islam dari orang-orang itu, karena itu adalah atas dasar tuntunan yang positif. Tradisi dan ritual apa yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar makam Ki Ageng Wonosobo? Ya, ritual di sini adalah ritual penenang untuk prihatin, untuk tokoh, sehingga supaya mendapat ketenangan hidup. Di sini dalam ritual itu termasuk mandi di Sendang Sampang, itu mandi air suci Sendang Sampang, itu bikin nanti nyingkir ke Sukerto, bisa pikiran yang lagi bulet-bulet, pikiran yang gimana atau banyak masalah, sehingga mudah-mudahan dengan mandi di sini Allah bisa mengijabahi atau orang itu jadi berpikirnya haruslah terasa adem, nyaman, dan sejuk. Cara dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami terima kasih adik-adik untuk wawancara dengan kami. Tapi apabila ada kesalahan Mbak Kono, tentu saja banyak kesalahan, kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya karena kami manusia biasa.